Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan Buana 79, di mana pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai jurnal umum dari perusahaan dagang dengan menggunakan metode fisik dan metode perpetual. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas antara perbedaan metode pencatatan perusahaan dagang dengan menggunakan metode fisik atau periodik dengan metode perpetual. Di mana untuk metode fisik atau periodik ini catatan persediaan sepanjang periode akuntansi ini tidak memperhatikan jumlah persediaan barang dagang untuk dijual dan jumlah barang dagang yang telah terjual. Artinya metode fisik ini mengabaikan persediaan barang dagang. Kemudian untuk metode perpetual ini adalah bahwa setiap pembelian dan penjualan barang ini akan diperhitungkan atau akan dicatat dengan menggunakan akun persediaan barang dagang. Oke, untuk memperjelas metode atau dua metode ini antara fisik dan periodik, kita lihat di sini untuk perbedaan pencatatan metode fisik dengan metode perpetual jika ada transaksi pembelian barang dagang. Oke, di sini kita ketahui bahwa untuk transaksi pembelian barang dagang itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama dilakukan dengan tunai atau dilakukan transaksi secara tunai. Kemungkinan yang kedua itu adanya transaksi yang dilakukan secara kredit. Nah, perbedaan pencatatan metode fisik jika tunai dan kredit, jika ada pembelian barang dagang dengan metode perpetual di sini, jika transaksi atau pembelian barang dagang dilakukan secara tunai, maka akan dicatat dengan jurnal umum pembelian pada kas. Karena tunai, maka otomatis kasnya berkurang berada di posisi kredit. Sedangkan pembelian ada di sisi debit. Ini jika pencatatan menggunakan metode fisik, pembelian pada kas. Nah, jika menggunakan pencatatan metode perpetual, jika ada transaksi pembelian secara tunai, maka akun pembelian di sini berubah menjadi persediaan barang dagang. Jadi jurnalnya adalah persediaan barang dagang pada kas. Persediaannya bertambah dari adanya pembelian barang secara tunai, kasnya berkurang berada di sisi kredit. Itu jika transaksi tunai. Jika transaksi pembelian barang dilakukan secara kredit, maka jurnalnya akan dicatat dengan pembelian pada utang dagang. Dari adanya pembelian kredit, maka otomatis utang dagang kita akan bertambah, ya, pembelian itu bertambah. Nah, jika pencatatan menggunakan metode perpetual, maka sekali lagi tolong diperhatikan di sini pembelian ini berubah, ya, sekali lagi menjadi persediaan barang dagang pada utang dagang, ya, karena adanya pembelian kredit otomatis utang dagang bertambah, persediaan akan bertambah. Jadi di sini bisa ditarik kesimpulan antara pencatatan metode fisik dan perpetual di sini akan ada perubahan jika pencatatan metode fisik dia tidak mengabaikan persediaan, maka jika menggunakan metode perpetual itu akan diperhitungkan dengan menggunakan akun persediaan barang dagang. Seperti ini kira-kira untuk perbedaan secara nyatanya. Jadi pembelian akan berubah menjadi persediaan barang dagang. Lalu kemudian jika ada transaksi pembayaran utang dagang dari adanya transaksi kredit ini. Pada saat transaksi kredit, utang dagang bertambah ada di sisi kredit. Pada saat pembayaran utang dagang, maka otomatis utang dagang akan berubah posisi menjadi debit karena utang dagang ini berkurang, kasnya juga berkurang karena membayar utang dagang. Normalnya utang dagang itu saldonya adalah saldo kredit. Jika berkurang maka otomatis dia akan di sisi debit. Begitupun sebaliknya, kas berkurang ada di sisi kredit. Normalnya saldo kas ini ada di sisi debit. Maka jika kas berkurang maka otomatis berada di posisi kredit. Ini jika pencatatan menggunakan metode fisik. Jika pencatatan menggunakan metode perpetual, jurnalnya sama. Karena di sini tidak ada kata-kata pembelian, maka otomatis jurnalnya sama. Utang dagang pada kas. Perpetual dan metode fisik sama jurnalnya jika ada pembayaran utang dagang dari adanya transaksi pembelian secara kredit ini. Lalu selanjutnya jika ada retur pembelian. Retur itu pun ada dua kemungkinan. Retur terjadi atau adanya retur pembelian itu dari transaksi tunai dan adanya retur pembelian dari transaksi kredit. Sekarang kita pasangkan antara yang tunai dengan yang kredit. Perhatikan, untuk retur pembelian dari adanya transaksi tunai, maka otomatis kasnya akan bertambah.
Ya, pada saat transaksi pembelian secara tunai, kasnya dikredit karena berkurang. Pada saat ada pengembalian barang dari transaksi tunai ini, maka otomatis kasnya akan berpindah posisi menjadi di debit. Artinya karena kita mengembalikan barang atas barang yang kita beli, otomatis kasnya akan bertambah. Atau pada saat kita retur pembelian, maka otomatis kita pun akan menerima uang dari pengembalian barang yang kita beli secara tunai. Kreditnya ada di retur pembelian atau ada akun retur pembelian. Ini jika pencatatan metode fisik, jika ada retur pembelian secara tunai. Jika pencatatan yang kita gunakan adalah menggunakan metode perpetual, maka kasnya tetap ada di sisi debit, kreditnya sekali lagi di sini ada pembelian, maka otomatis pembelian akan berubah menjadi persediaan barang dagang. Jadi jika ada retur pembelian dari transaksi tunai, maka jika pencatatan metodenya menggunakan metode perpetual, jurnalnya adalah kas pada persediaan barang dagang. Oke, ini ada persediaan, ada persediaan, ada persediaan. Ini ada pembelian, pembelian, ada retur pembelian. Di setiap akun pembelian di pencatatan metode fisik, pada saat kita merubah dengan menggunakan metode perpetual, maka pembelian itu akan berubah menjadi akun persediaan barang dagang. Sesuai dengan ketentuan di awal tadi bahwa metode fisik itu tidak memperhatikan jumlah persediaan barang dagang. Sedangkan metode perpetual ini memperhatikan atau akan dicatat dengan menggunakan akun persediaan barang dagang. Oke, sekarang kita lanjutkan jika ada retur pembelian dari transaksi kredit. Pada saat transaksi kredit, utang dagang ada di sisi kredit. Pada saat adanya retur pembelian dari transaksi kredit, maka utang dagang berpindah menjadi di sisi debit. Oke. Jadi jurnalnya adalah utang dagang pada retur pembelian. Ini jika metode fisik. Jika menggunakan metode perpetual, utang dagangnya tetap, yang retur pembelian berubah menjadi persediaan barang dagang. Oke, seperti itu kira-kira untuk perbedaan antara metode fisik dengan metode perpetual jika adanya transaksi pembelian barang. Oke, sekarang kita akan coba membedakan jika ada transaksi penjualan barang. Nah, untuk penjualan barang dengan menggunakan metode fisik sama seperti tadi, bahwa penjualan itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi kemungkinan pertama adalah penjualan dilakukan dengan menggunakan dilakukan secara tunai. Bisa jadi penjualan dilakukan dengan cara kredit. Di catatan metode perpetual ini pun sama, bisa terjadi transaksi dilakukan secara tunai dan dilakukan secara kredit. Jika pencatatan metode fisik, jika ada penjualan dagang secara tunai, maka jurnalnya adalah kas pada penjualan. Karena adanya penjualan, ya otomatis kasnya akan bertambah, maka dia berada di posisi debit. Kemudian penjualan ini adalah sumber penerimaan kasnya dari penjualan tunai. Nah, jika menggunakan metode perpetual, jurnalnya sama, kas pada penjualan. Karena di sini tidak ada kata-kata pembelian, maka otomatis jurnalnya sama. Ya. Yang membedakan di sini adalah antara metode fisik dengan perpetual adalah pada setiap adanya penjualan, maka di metode perpetual akan diperhitungkan atau akan dicatat harga pokok dari barang yang dijual. Sedangkan metode fisik ini mengabaikan, tidak mencatat harga pokok dari barang yang dijual. Ini yang membedakan. Ya. Nah, jurnal untuk mencatat harga pokok dari barang yang dijual, maka jurnalnya adalah harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang otomatis ada di sisi kredit karena dengan adanya penjualan ini persediaan akan berkurang, maka dia ada di sisi kredit. Debitnya adalah harga pokok karena ini adalah jurnal untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual secara tunai ini. Ya, jadi yang membedakan secara mencolok di sini adalah bahwa di catatan metode fisik ini tidak ada perhitungan untuk harga pokok barang yang dijual. Sedangkan untuk metode perpetual selalu ada perhitungan untuk mencatat adanya harga pokok barang yang dijual. Oke, selanjutnya jika ada penjualan barang secara kredit. Nah, jika menggunakan metode fisik, maka jurnalnya adalah piutang dagang pada penjualan. Ya, karena secara kredit otomatis kita belum menerima uang, yang kita terima hanyalah berupa piutang dagang. Ini untuk metode fisik. Untuk metode perpetual, jurnalnya sama, piutang dagang pada penjualan. Nah, yang membedakan sekali lagi adalah
bahwa metode perpetual itu selalu memperhitungkan harga pokok dari barang yang kita jual, baik itu secara tunai maupun secara kredit. Jurnal untuk mencatat harga pokok yang dijual, jurnalnya sama, harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Ya, sama ya dengan transaksi tunai. Seperti itu. Oke, selanjutnya jika ada penerimaan piutang atau ada pelunasan dari customer dari adanya transaksi penjualan ini secara kredit, ya otomatis adanya penerimaan piutang itu karena adanya transaksi penjualan secara kredit. Nah, jurnal untuk mencatat adanya penerimaan piutang dari pelunasan piutang karena adanya transaksi kredit, maka jurnalnya adalah kas pada piutang dagang. Antara metode fisik dan perpetual itu jurnalnya sama. Oke, karena penerimaan piutang. Oke, selanjutnya untuk retur. Jika ada transaksi retur penjualan di sini. Retur itu pun ada dua kemungkinan. Bisa jadi retur terjadi karena adanya transaksi penjualan tunai atau dari transaksi tunai, dan retur dari transaksi kredit. Untuk retur penjualan dari transaksi tunai, maka otomatis jurnalnya adalah retur penjualan pada kas. Kasnya otomatis berkurang karena dari barang yang kita jual pada saat kita menjual secara tunai, maka pada saat itu kita menerima uang. Otomatis di sini kasnya di debit. Dari adanya retur otomatis dibalik, kasnya jadi di kredit. Karena kita mengembalikan sejumlah uang dari barang yang dikembalikan, otomatis kas kita akan berkurang, maka di sisi kredit. Debitnya adalah retur penjualan. Nah, untuk metode perpetual jurnalnya sama. Ya, jurnal pokoknya sama. Yang membedakan sekali lagi adalah bahwa di dalam metode perpetual selalu memperhitungkan harga pokok dari barang yang dijual. Di sini jika ada retur penjualan, maka otomatis kita pun harus membuat jurnal untuk mencatat harga pokok dari barang yang diretur. Pada saat penjualan tunai, persediaan barang berkurang. Ya, karena kita menjual barang, otomatis persediaan kita berkurang. Pada saat adanya retur penjualan, persediaan barang dagang kita jadi bertambah di debit. Dibalik di sini. Pada saat penjualan, persediaan barang dagang ada di kredit. Pada saat ada retur penjualan, persediaan barang dagang kita ada di sisi debit. Karena adanya pengembalian atas barang yang kita jual, otomatis persediaan barang dagang kita akan bertambah. Kreditnya adalah harga pokok penjualan. Seperti itu. Lalu jika ada retur penjualan yang dilakukan yang terjadi dari adanya transaksi kredit. Bedanya di sini jika tunai kas kita berkurang, jika kredit yang berkurang adalah piutang dagangnya. Karena kenapa piutang dagang berkurang dari adanya transaksi penjualan secara kredit? Sebelumnya piutang kita bertambah. Ya, pada saat transaksi penjualan secara kredit piutang kita bertambah. Kemudian pada saat retur piutang kita jadi berkurang, makanya piutang berada di posisi kredit. Debitnya adalah retur penjualan. Jadi piutang berkurang karena adanya retur penjualan. Nah, sebaliknya dengan menggunakan metode perpetual, jurnal pokoknya sama, retur penjualan pada piutang dagang. Yang membedakan di sini bahwa antara tunai dan kredit selalu memperhitungkan adanya harga pokok barang yang diretur atau adanya harga pokok barang yang dijual di sini. Oke, pada saat penjualan barang secara kredit, persediaan barang dagang kita berkurang. Pada saat adanya retur penjualan dari transaksi kredit ini, persediaan kita bertambah karena ada pengembalian barang tadi. Kreditnya adalah harga pokok penjualan. Oke, seperti itu kira-kira perbedaan antara pencatatan metode fisik dengan metode perpetual jika ada transaksi penjualan barang, dan bedanya pencatatan metode fisik dan metode perpetual jika ada transaksi pembelian barang. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Baik, untuk memperjelas kita akan coba dengan menggunakan soal di sini. Di sini sudah saya siapkan soal untuk membuat jurnal umum. Ya, di sini lihat dari soal-soal ini kita diminta buatlah jurnal umum untuk mencatat transaksi di atas. Yang pertama jika digunakan sistem pencatatan fisik dan digunakan sistem perpetual FIFO atau MPKP. Masuk pertama, keluar pertama. Oke, di sini pun sudah saya siapkan bentuk jurnalnya. Jadi kita bisa lihat langsung nanti perbedaan metode fisik dan perpetualnya. Gitu. Oke, sekarang kita akan coba kerjakan satu-satu dari soal ini.
Di sini ada soal, kira-kira bentuknya adalah perkiraan persediaan dalam buku besar PT Cilacap Makmur per 1 Januari 2000 menunjukkan saldo debit 4 juta. Jumlah ini itu tertulis atas 5.000 kg barang X dengan harga 500 setiap kilogramnya. Harga pokok 500, persediaan jumlah persediaan 5.000. Oke, dari transaksi dan transaksi mengenai persediaan selama bulan Januari adalah sebagai berikut. Sekarang kita coba bahas satu-satu di sini. Tanggal 5 Januari dibeli 4.000 kg dengan harga pembelian per 1 kilogramnya itu adalah Rp825. Dibayar dengan menggunakan promes di sini. Dengan menggunakan promes berarti di sini kita menggunakan wesel. Karena di sini promes ini masa waktunya adalah 30 hari dengan bunga 18%, maka otomatis akan muncul hutang wesel di sini. Nah, sekarang jurnal untuk mencatat adanya pembelian 4.000 kg dengan harga pokok dengan harga pembelian Rp825. Di sini jurnal yang kita gunakan adalah yang pertama kita masukkan tanggalnya dulu. Jurnalnya adalah karena kita pembelian barang otomatis karena metode yang kita gunakan metode fisik, maka debitnya adalah pembelian, kreditnya utang wesel karena kita membeli barang dan akan membayarnya dengan menggunakan promes di sini. Promes itu sama dengan wesel. Ya, jadi kalau wesel itu adalah nilai jumlah uang ya, yang berisi dengan jumlah uang yang akan dibayar. Promes ini adalah perjanjian ya, dalam bentuk MOU, katakanlah MOU atau surat perjanjian. Jadi promes itu adalah perjanjian dalam bentuk surat untuk melunasi sejumlah barang yang kita beli gitu. Nah, di situ kita kira-kira untuk jurnalnya adalah pembelian pada utang wesel. Jadi utang metode fisik tadi mengabaikan persediaan, otomatis akun yang kita gunakan adalah pembelian. Sedangkan jika menggunakan metode perpetual seperti tadi saya contohkan waktu pembelian di sini, kata-kata pembelian, akun pembelian akan berubah menjadi persediaan barang dagang di sini. Maka di sini jurnal, jika jurnal umum menggunakan metode perpetual, maka di sini jurnalnya adalah persediaan barang dagang pada utang wesel. Oke, tanggalnya tanggal 5. Nah, untuk jumlahnya sendiri kita lihat tinggal kita hitung di sini. Ya, kita beli 4.000 kg dengan harga per kilonya 825. Kita kalikan saja di sini. 4.000 dikalikan dengan harga belinya di sini 825. Sehingga ketemulah nilai 3.300.000. Maka di sini kita masukkan di kolom debit dan kredit yaitu sebesar 3.300.000. Untuk jumlah di metode perpetual pun sama. Ya, 3.300.000. Ya, seperti. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Tanggal 10 Januari dijual 7.000 kg dengan harga 1.400 per kilogram. Pembayaran 30 hari, berarti kita menjual barang secara kredit di sini. Oke, jika ada transaksi penjualan secara kredit, maka jurnal untuk mencatat adanya penjualan kredit ini, jika kita menggunakan metode fisik, maka jurnalnya adalah, oke, kita masukkan tanggalnya dulu. Jurnalnya adalah piutang dagang ya. Pada penjualan. Kenapa piutang? Karena kita menjual barang secara kredit. Metode perpetual sama di sini. Piutang dagang pada penjualan. Yang membedakan adalah bahwa metode perpetual jika ada penjualan barang maka kita akan mencatat harga pokok barang yang dijual. Sedangkan untuk metode fisik tidak ada perhitungan harga pokok dari barang yang dijual di sini. Itu yang membedakan. Nah, sekarang untuk jumlah penjualan ini, jumlah piutangnya muncul di sini. Ini kita hitung dari sini. Kita jual 7.000 dengan harga jual per kilogramnya 1.400. Jika ini kita hitung, maka didapat di sini 7.000. Oke. 7.000 dikalikan dengan 1.400. Ketemulah hasil 9.800.000. Ini kita masukkan ke sini. Ya. Dan ke sini. Nah, selanjutnya kita akan coba hitung untuk harga pokok barang yang kita jual ini, yang metode perpetual FIFO. Nah, jurnal untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual sesuai dengan rumus di sini, jurnalnya adalah harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Kita masukkan jurnal di sini, harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Nilainya kita hitung dari sini, kita lihat di sini. Kita menjual 7.000.
Nah, karena metodenya kita menggunakan metode FIFO, ya maka kita jual dulu yang pertama. Artinya persediaan barang dagang ini kita jual dulu dengan harga pokok 500. Oke, sekarang kita hitung di sini. 5.000 dikalikan dengan 500. Oke, didapat 2.500.000. Ini untuk persediaan yang 5.000 kg. Nah, karena baru 5.000, maka karena kita menjual 7.000, kekurangannya yang 2.000 ini kita ambil dari barang yang kita beli tanggal 5, yang 400 ini. Oke, sehingga di sini 2.000 ya. Yang kita beli sebanyak 4.000 ini kita ambil 2.000 untuk menutupi kekurangan yang persediaan awal yang 5.000 tadi. Dikalikan dengan harga pembeliannya di sini. Harga pembeliannya adalah 825. Ketemulah 1.650.000. Kemudian ini kita jumlah. Ya, kita jumlah 2.500.000 ditambah 1.650.000. Ketemulah 4.150.000. Ini yang kita masukkan ke dalam jurnal ini. 4.150.000. Ya, ini pun sama. Seperti ini. Itu jurnal tanggal 10. Kemudian selanjutnya soal ketiga. Tanggal 16 Januari dibeli 6.000 kg dengan harga pembelian 850 dengan syarat pembayaran N/60. Artinya ada termin N/60. Di sini kita membeli barang secara kredit. Membeli barang secara kredit. Oke. Akan kita catat ke dalam jurnal dengan menggunakan metode fisik di sini. Yang pertama adalah jurnalnya adalah pembelian pada utang dagang. Karena kita membeli barang secara kredit, maka akan muncul utang dagang di sini. Oke, utang bertambah ada di sisi kredit. Pembeliannya bertambah. Ini juga metode fisik. Jika menggunakan metode perpetual FIFO, kata-kata pembelian ini akan berubah menjadi persediaan barang dagang. Kreditnya sama utang dagang. Oke, tanggalnya tanggal 16. Nilainya sendiri untuk nilai jurnalnya di sini kita hitung di sini. Kita beli 6.000 dengan harga pembelian 850. Sekarang kita hitung di sini. Oke, 6.000 kali dengan 850. Ketemulah nilai 5.100.000. Ini kita masukkan ke sini. 5.100.000 dan ke sini 5.100.000. Oke, ini 5.100.000 ya. Ya, seperti itu. Lalu jurnal yang selanjutnya kita tanggal 18 ini ya. Dikirim kembali retur pembelian barang yang dibeli tanggal 16. Oke, dari barang yang kita beli tanggal 16, ini kita ada pengembalian barang dari barang sebanyak 200 kg. Ya, dengan harga pembeliannya adalah 850. Oke. Untuk mencatat adanya retur ini, oke, kita masukkan tanggalnya, tanggal 18. Maka di situ otomatis piutang dagang akan berkurang. Oke, utang dagang akan berkurang. Yang pada saat transaksi pembelian kreditnya utang dagang kita bertambah, pada saat ada retur utang kita jadi berkurang, berpindah posisi di sisi debit. Berkurangnya utang dagang itu dari retur pembelian. Itu jika menggunakan metode fisik. Jika menggunakan metode perpetual, maka di sini utang dagangnya tetap di debit, untuk kreditnya berubah menjadi persediaan barang dagang. Karena dari retur pembelian ini otomatis utang dagang kita berkurang, persediaan barang dagang juga kita berkurang. Nilainya kita tinggal menghitung ini. Oke, di sini kita hitung ada 200 yang kita kembalikan dengan harga 850. Sehingga di sini setelah saya hitung ketemulah nilai sebesar 170.000. Di sini pun sama, 170.000. Ke tanggal 18. Oke, sekarang masuk ke tanggal 19. Dibeli 5.000 kg dengan harga pembelian 800 sebagai pembayaran. Di sini 2 juta tunai, sisanya dibayar dengan promes. Artinya muncul hutang wesel lagi. Jadi kita membeli barang 5.000, separuhnya kita bayar 2 juta, sisanya kita bayar dengan menggunakan wesel gitu. Sehingga muncul di sini hutang wesel. Oke, jurnal untuk mencatat adanya pembelian ini yang sebagian dibayar tunai, maka jurnalnya adalah pembelian otomatis ada di sisi debit. Kemudian karena tadi sebagian
dibayar dengan menggunakan tunai, maka otomatis di sini akan melibatkan kas. Sehingga di sini pembelian pada kas dan utang wesel. Nilai pembeliannya ini kita ambil dari sini, kita hitung 5.000 kali 800. Ya, 5.000 kali 800 didapatlah di sini kira-kira hasilnya adalah sebesar 4 juta. Kemudian tadi dibayar sebagai pembayaran 2.000 dibayar tunai 2 juta. Berarti kas dikeluarkan sebesar 2 juta. Oke, sisanya berarti ada selisih 2 juta nih. Nah, selisih 2 juta ini akan dibayar dengan menggunakan wesel. Sehingga di sini muncullah utang wesel. Nah, itu jika metode fisik. Jika metode perpetual di sini jurnalnya yang membedakan hanya di sini pembelian. Otomatis ini akan berubah di metode perpetual akan berubah menjadi persediaan barang dagang. Untuk kas dan utang wesel sama. Nilainya di sini pun sama. Ya, seperti ini. Sisanya akan menjadi utang wesel. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya, soal selanjutnya tanggal 24. Dijual tunai 900 kg. Kita menjual barang tunai. Berarti karena tunai langsung kita menerima uang di sini. Jika menggunakan metode metode fisik, maka jurnalnya adalah kas pada penjualan. Untuk metode perpetual sama, kas pada penjualan, tidak ada pembeda. Karena tidak ada kata-kata pembelian di sini. Nah, yang membedakan antara pencatatan metode fisik dan perpetual di sini, ya seperti tadi di awal, untuk metode perpetual, maka kita akan memperhitungkan harga pokok barang yang kita jual ini. Nah, jurnal untuk mencatat adanya harga pokok barang yang dijual di sini adalah harga pokok pada persediaan barang dagang. Nah, nilainya kita menghitung dari sini. Oke, di sini kita jual 900. Kita lihat di sini. Oke. Yang pertama tadi untuk yang dijual sebanyak 7.000, yang 4.000 ini sisa 2.000. Oke, dengan harga pokok di sini 825. Lalu kemudian tanggal 16 ini kita membeli lagi 6.000. Dengan harga pembelian di sini adalah 850. Lalu selanjutnya di sini ada retur tanggal 18. Dari tanggal 16 di retur 200, berarti di sini persediaan berubah menjadi 5.800. Lalu kemudian tanggal 19 kita membeli lagi 5.000. Oke, di sini kita membeli 5.000 dengan harga pembelian 800. Ya, 800. Nah, kemudian tanggal 24 kita jual 900. Nah, karena metode FIFO, maka yang kita jual dari persediaan yang sisa ini, kita jual dulu yang pertama masuk. Berarti yang 2.000 kita jual dulu. Berarti 9.000 ini kita menjual barang yang 2.000 ini. Jadi 900 dikalikan 825 harga pokoknya. 825. Sehingga ketemulah 742.500. Ini kita masukkan ke jurnal yang mencatat harga pokoknya. Ya, seperti itu. Lalu lanjut ke transaksi tanggal 26. Ada pembelian 3.000 kg, 850 dengan harga pokoknya. Kemudian harga pembelian syaratnya di N/30 ini adalah pembelian kredit karena ada termin di sini. Oke, jurnal untuk mencatat adanya pembelian barang secara kredit di sini jurnalnya adalah pembelian, ya, jika metodenya fisik, pembelian pada utang dagang. Nah, dengan menggunakan metode perpetual FIFO atau perpetual, pembelian ini berubah menjadi persediaan barang dagang. Sehingga jurnalnya jika metode perpetual, persediaan barang dagang pada utang dagang. Nilainya dari jurnal ini kita tinggal menghitung di sini. Kita beli 3.000 dengan harga pembelian 850. Jadi 3.000 dikalikan 850, ketemulah hasil di sini setelah saya hitung hasilnya adalah 2.550. Ini pun sama nilainya 2.550. Oke, itu untuk transaksi tanggal 26. Sekarang yang terakhir tanggal 28 Januari diterima kembali retur penjualan yang dijual tanggal 24. Berarti kita menerima pengembalian barang dari transaksi tanggal 24 ini. Kita jual 900 dikembalikan 200. Sehingga di sini jurnal untuk mencatat adanya pengembalian barang dari transaksi penjualan tunai, jurnalnya adalah
retur pembelian pada kas. Retur penjualan pada kas. Kenapa kas? Karena di sini barang yang kita retur, yang kita terima dari retur itu adalah dari transaksi penjualan tanggal 24. Tanggal 24 itu ada penjualan tunai. Pada saat transaksi penjualan tunai, kita menerima kas. Pada saat ada retur, otomatis kasnya berkurang dong. Seperti itu. Sehingga jurnalnya retur penjualan pada kas. Nah, untuk metode perpetual di sini sama, retur penjualan pada kas. Sama, masih sama. Yang membedakan adalah di sini di perpetual kita harus memperhitungkan barang atau harga pokok dari barang yang diretur ini. Sehingga jurnal untuk mencatat adanya retur penjualan di sini adalah harga pokok, persediaan barang dagang pada harga pokok. Karena pada saat penjualan persediaan dagang kita berkurang, tanggal 24 ya. Pada saat kita menjual barang secara tunai, persediaan barang dagang kita berkurang. Pada saat ada retur, maka otomatis persediaan barang dagang kita bertambah. Nah, nilai masing-masing ini untuk retur penjualannya atau nilai returnya kita menghitung dari sini. 200 dikalikan dengan 1.300 karena harga penjualannya di sini adalah 1.300. 200 dikalikan 1.300 didapatlah nilai di sini adalah 260.000. Ini nilai returnya. Ini pun sama nilainya, 260.000. Nah, untuk nilai harga pokoknya kita menghitung di sini. Yang kita hitung, yang kita kembalikan di sini diperhitungkan harga pokoknya hanya 800.000. Berarti 200 kali 800. Ketemulah di sini 160.000. Ya, jurnalnya. Seperti itu kira-kira. Oke ya, saya rasa dengan soal ini semakin memperjelas penjelasan mengenai metode fisik dan metode perpetual. Saya rasa cukup. Nah, untuk kartu persediaan yang sesuai di permintaan soal, ini karena durasi terlalu panjang, mungkin akan saya bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, saya rasa cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.